semuanya. Selamat datang di Portobello Kingdom. Hari ini kita akan bersukacita bersama-sama. Let's go. Selamat datang semua di Portobello Kingdom, tempat penuh tawa dan sukacita. Selamat datang semua di Portobello Kingdom, tempat penuh tawa dan sukacita. Melompat ke kanan ke kiri, menari dengan penuh kebahagiaan. Melompat ke kanan ke kiri, menari dengan penuh kebahagiaan. Perkenalkan warga Portobello Kingdom, Handy Bello, Stumpy Bello, Clumsy Bello, ada Gembul dan Smarty Bello. Dan kami semua warga Portobello Kingdom. Semua yang bersuka cita akan sama-sama kita menari dan melompat. Melompat ke kanan ke kiri, menari dengan penuh kebahagiaan. Melompat ke kanan ke kiri, menari dengan penuh kebahagiaan. Selamat datang semua di Portobello Kingdom, tempat penuh tawa dan sukacita. Selamat datang semua di Portobello Kingdom. Selamat datang teman-teman semuanya. Shalom teman-teman Joel Kids. Hari ini aku mau ajakin kalian semua main game sama-sama ya. Sekarang kita siapin gelas dan bola pingpong. Gelasnya diberi air full dan bolanya ditaruh di atas gelas dan tiup pindahkan ke gelas berikutnya. Kalian siap? Sementara kalian bersiap-siap, aku panggil Moset, Handy, dan Gembul dulu ya buat sapa-sapa kalian. Handy dan Gembul, kalian lihat Stambi. Tadi sepertinya dia ada di sini. Ya Mose, kita tunggu di sini aja ya, sambil ajakin teman-teman Joel Kids memuji dan menyembah Tuhan. Iya, aku setuju dengan Handy. Indah, oh sungguh indah, kasih Yesus di hidupku. Besar, oh sungguh besar, cinta
Gembul, Mose, dan Henry, kalian siap-siap main ya. Cara mainnya gampang kok. Kalian tiup bola ini dari gelas yang sekarang ke gelas berikutnya. Siap? Yang menang adalah yang paling cepat. Siap. Mose. 3, 2, 1, go! Easy! Handy. 3, 2, 1, go! Easy! Gembul. 3, 2, 1, go! Ih, aku nggak bisa. Kalian semua curang sih. Aku yang paling kecil, pasti kalah lah. Loh. Kan namanya juga nge-games. Ya sudah. Jangan marah-marah ya. Kita memuji Tuhan aja yuk. Aku anak Tuhan, selalu rajin ibadah, memuji menyembah, jadi kesukaan
Gembul, apakah kamu masih marah karena kalah? Ya, Gembul, games itu kan seperti cobaan yang harus kita menangkan. Kamu ingat doa Bapak kami kan? yang mana? Yang bagian dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya, kalian ini yang jahat. Wait, Gembul. Daripada kita salah, mendingan kita dengerin YouTube Joel Kids aja ya. Shalom adik-adik Joel Kids. Apa kabar nih kalian semua? Wah, walaupun cuma dari layar nih, tapi Kak Ade bisa melihat anak-anak Joel Kids ini sehat, sukacita, dan luar biasa. Kak Ade mau kasih jempol nih, 2 jempol buat adik-adik yang sudah datang ke gereja untuk ibadah sekolah minggu, tapi masih setia untuk ikut ibadah online-nya Joel Kids. Tuhan Yesus pasti seneng deh lihat anak-anak Tuhan yang selalu excited, selalu semangat untuk memuji dan menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Coba Kak Ade mau lihat nih, siapa yang hari ini siap mendengarkan firman Tuhan, angkat kedua tangannya. Wah, sudah pada siap semua ya, sudah pada duduk manis nih di rumah masing-masing. Hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan ya adik-adik. Masih tentang doa Bapa kami. Kalau yang minggu lalu nih, siapa yang minggu lalu nonton? Siapa? Wah, banyak ya yang nonton ya. Kita sudah belajar nih dari Kak Clarissa. Kita belajar apa? Doa Bapa kami yang berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni kesalahan orang lain. Nah, hari ini, minggu ini nih, kita mau belajar doa selanjutnya. Ada yang tahu nggak bunyinya apa? Ada yang tahu? Betul! Bunyinya, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Nah, adik-adik mungkin masih belum sering mendengar ya tentang kata pencobaan atau lepaskanlah dari yang jahat itu maksudnya gimana sih Kak? Tenang. Hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan itu satu-satu ya. Yang pertama, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Sebelum Kak Ade mau bahas tentang pencobaan nih, Kak Ade mau kasih gambaran dulu sama kalian semua tentang pencobaan. Ini di Alkitab adik-adik, di firman Tuhan. Jadi ada satu tokoh Alkitab, dia itu adik-adik hidupnya baik, hidupnya saleh, hidupnya cinta Tuhan. Bahkan di Alkitab dikatakan dia tidak melakukan kesalahan sama sekali loh. Udah gitu hidupnya diberkati sama Tuhan. Dia punya istri, dia punya anak, bahkan 10 anak loh adik-adik. Bahkan nih kekayaannya sangat banyak, hewan ternaknya ribuan adik-adik. Pokoknya hidupnya enak banget deh ya. Tapi Kak Ade mau tanya dulu deh, kira-kira kalian tahu nggak tokoh Alkitab yang Kak Ade maksud siapa? Ada yang tahu? Depannya A. Bukan Ade loh ya. Siapa? Ayub. Betul adik-adik. Suatu hari si jahat, yaitu iblis, itu tidak suka melihat hidupnya Ayub yang cinta Tuhan, yang takut akan Tuhan. Iblis gak suka. Akhirnya iblis menghadap ke Tuhan adik-adik dan ngomong, Tuhan, hambamu ini, si Ayub ini, iya sih hidupnya setia dan taat sama engkau. Tapi itu kan karena Tuhan selalu memberkati dia, karena Tuhan memberikan dia kesehatan, karena Tuhan memberikan dia keluarga yang lengkap. Coba kalau enggak. Nah, di situ adik-adik iblis sudah berniat untuk memberikan pencobaan buat si Ayub. Nah, karena Tuhan ini tahu kalau Ayub itu adalah hambanya yang setia, taat dan takut akan Tuhan. Akhirnya adik-adik Tuhan mengizinkan untuk iblis ini mencobai si Ayub. Tapi dengan satu syarat, yaitu tidak boleh mengambil nyawanya si Ayub. Dan kita tahu ya adik-adik, iblis memberikan pencobaan
kepada Ayub itu sangat banyak. Yang pertama, hewan ternaknya semuanya dirampas, diambil sama orang adik-adik. Yang kedua, anak-anaknya semuanya meninggal. Yang ketiga, Ayub kena penyakit adik-adik. Penyakitnya itu seperti ada borok, luka di seluruh tubuhnya yang sangat gatal dan Ayub sangat menderita. Bahkan karena hal itu, Ayub ditinggalkan sama istrinya. Jadi Ayub sangat menderita. Dia hidup sendirian, sudah tidak punya apa-apa. Tapi kita tahu ya adik-adik, dari semua pencobaan dari si jahat, si iblis itu buat si Ayub, Ayub tetap membuktikan bahwa Ayub ini benar-benar cinta Tuhan, benar-benar setia dan taat sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang Kak Adel mau tanya, berarti pencobaan itu datangnya dari siapa? Dari Tuhan? Oh, tentu tidak ya adik-adik. Pencobaan itu datangnya dari si jahat, dari iblis. Jadi Tuhan itu tidak pernah memberikan kita pencobaan. Tapi Tuhan terkadang mengizinkan kita untuk mengalami pencobaan. Untuk apa sih? Untuk menguji iman kita. Untuk menguji apakah kita ini benar-benar gak sih setia dan taat. Benar-benar gak sih cinta sama Tuhan Yesus. Nah adik-adik, ini Kak Adel kasih contoh ya. Ketika kalian ngalami hal yang gak enak, mungkin iblis akan berpikir, ini pasti, anak ini pasti gak mau nyembah Tuhan lagi. Pasti bakal meninggalkan Tuhan lagi. Contohnya, ketika orang tua kalian atau keluarga kalian sakit kritis misalnya adik-adik, atau mungkin dipanggil sama Tuhan. Apakah respon kalian akan marah sama Tuhan? Tuhan, kenapa Tuhan gak sembuhkan aja? Tuhan kan bisa menyembuhkan segala penyakit. Atau kalian ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku percaya Engkau adalah Tuhan yang mampu menyembuhkan. Tapi apapun yang terjadi, itu sudah kehendak Tuhan dan Tuhan tahu yang terbaik. Atau mungkin adik-adik, ketika kalian mengalami pencobaan, mungkin keluarga kalian bangkrut adik-adik, tiba-tiba jatuh miskin. Terus kalian gak punya apa-apa, kalian dibully sama teman-teman, miskin, gak punya apa-apa, hidupnya gak berguna. Apakah respon kalian? Kalian marah sama Tuhan? Tuhan, katanya Tuhan itu yang menyediakan segala sesuatunya. Katanya Tuhan itu Tuhan yang memberkati kita. Tapi buktinya keluargaku jatuh miskin. Buktinya keluargaku bangkrut. Atau kita mau berkata, Tuhan, Engkau yang mencukupkan kebutuhanku hari ini dan aku tidak akan khawatir. Yang mana adik-adik respon kalian? Kalau respon kalian yang pertama, yang marah sama Tuhan, yang meninggalkan Tuhan setelah kalian mengalami pencobaan dari iblis, tahu ndak adik-adik? Iblis di neraka tuh ya, lagi ketawa, lagi seneng. Soalnya apa? Soalnya dia berhasil membawa anak-anak Tuhan meninggalkan Tuhan. Tapi kalau kalian pilih respon yang kedua, kalian tetap cinta sama Tuhan, tetap setia dan taat sama Tuhan seperti Ayub, maka iblis akan kalah dan Tuhan yang menang. Dan Kak Adel percaya Tuhan pasti akan sediakan yang terbaik buat kalian semua. Jadi yang doa, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Artinya apa? Artinya kita tahu adik-adik, kita itu lemah ya, kita itu mudah tergoda. Makanya kita minta sama Tuhan untuk tidak membawa kita ke dalam pencobaan. Tetapi kalau kita diizinkan sama Tuhan mengalami pencobaan, kita percaya Tuhan pasti memberikan kita kekuatan supaya kita mampu melewati pencobaan itu. Dan kita buktikan ya sama si jahat ya, kalau kita sungguh-sungguh cinta sama Tuhan. Poin kedua adik-adik, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kenapa ini begitu penting adik-adik? Kenapa kita perlu dilepaskan dari yang jahat? Nah, yang jahat di sini
Ada dua macam ya adik-adik. Yang pertama, yang terlihat. Maksudnya apa? Jahat yang terlihat, Kak. Contohnya, pencuri, penjahat, penculik, teroris, dan masih banyak lagi adik-adik. Itu yang perlu kita doakan supaya kita dan keluarga kita dilindungi sama Tuhan dari orang-orang di dunia ini yang jahat adik-adik. Ada banyak lihat berita, bahkan sekarang anak umur 2 tahun aja sudah bisa disakiti loh adik-adik sama orang. Artinya apa? Artinya kalau misalnya Tuhan tidak melindungi kita, banyak orang-orang jahat di sekeliling kita yang berusaha menyakiti kita. Tapi percaya enggak, di Alkitab dikatakan bahwa jangan takut, Tuhan yang menyertai kita. Kita selalu berdoa, minta perlindungan Tuhan buat kita dan keluarga kita supaya kita dilindungi dari orang-orang yang jahat ya. Yang kedua, jahat yang tidak terlihat. Itu apa, Kak? Ya si jahat adik-adik. Ya iblis. Berupa apa? Iblis itu sukanya taruh roh-roh jahat adik-adik di dunia ini yang bisa mempengaruhi kita. Contohnya, roh kemarahan. Suka bikin kita marah-marah sama orang tua, sama orang-orang di sekeliling kita. Terus apa? Roh kebencian. Kita benci sama kakak kita benci sama teman kita kalau mereka jahat sama kita. Terus apa lagi? Roh kesombongan. Itu nggak boleh ya adik-adik jadi anak yang sombong. Kita harus sadar apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya saat ini, itu semua yang dari Tuhan. Dan banyak lagi macam roh-roh jahat lainnya adik-adik. Bahkan kalau kalian lihat berita ya, banyak loh sekarang orang-orang yang mengakhiri hidupnya. Ya kan? Hanya karena banyak masalah hidup. Tapi tahu enggak adik-adik? Itu sebenarnya ada roh jahat loh yang mempengaruhi mereka untuk mengakhiri hidup mereka. Hari ini kita mau berdoa seperti Daud adik-adik. Berkata, jangan ambil rohmu Tuhan daripadaku. Supaya apa sih? Bukan roh jahat adik-adik yang ada di dalam hidup kita yang mempengaruhi kita. Tapi yang ada dalam hidup kita adalah rohnya Tuhan. Yang memimpin kita, menuntun kita untuk melakukan kehendak-kehendak Tuhan di dunia ini. Untuk melakukan apa yang Tuhan mau dan bukan apa yang kita mau aja ya adik-adik. Supaya hidup kita terpimpin oleh roh Tuhan dan supaya kita juga dijauhkan dari roh-roh jahat yang ada di dunia ini dari si jahat ya. Oke? Nah adik-adik, dari poin-poin kita hari ini Kak Adel mau bacain satu ayat nih buat kalian ya. Yuk sama-sama buka yuk yang bawa Alkitab atau lewat HP-nya juga boleh. Kita buka di Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku Tuhan akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Kak Adel punya nih tisu ya adik-adik. Ini tisu, kita tahu ya, tisu itu lemah banget ya adik-adik nih. Gini aja udah lecek, terus letoy banget kan. Ini digambarkan sebagai hidup kita. Lalu Kak Adel punya toples isinya air. Ini diibaratkan dunia ini adik-adik. Dunia ini yang kita tahu di luar sana penuh dengan kejahatan. Bahkan di dunia ini kita mungkin harus melalui berbagai macam pencobaan dalam hidup kita. Kalau kita ini hanya hidup kita, ketika Kak Adel masukkan ke toples isi air ini, lihat adik-adik, tisu yang tadinya lemes banget ketika dimasukkan ke dalam toples ini yang berisi air. Lihat, makin lemes tuh adik-adik. Makin hancur kan tisunya, bahkan ini mudah sekali untuk dirobek. Atau yang kedua adik-adik,
Sama hidup kita masih seperti tisu ini. Tapi ketika kita minta sama Tuhan, gelas ini Kak Adel ibaratkan Tuhan ya adik-adik. Kita minta Tuhan untuk melindungi kita. Kita minta Tuhan melindungi keluarga kita. Meskipun kita di dunia ini, kita penuh dengan kejahatan, kita mengalami berbagai pencobaan. Tetapi ketika Tuhan sudah melindungi kita, kita masuk ke dunia ini adik-adik. Lihat perbedaannya. Tisunya masih kering loh adik-adik, tidak basah sama sekali. Karena ada Tuhan yang melindungi. Jadi mulai hari ini kita sama-sama minta sama Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita sadar bahwa kita pasti mengalami pencobaan adik-adik. Tapi kita harus tahu, Tuhan mengizinkan kita mengalami pencobaan supaya kita semakin kuat dan kita semakin membuktikan cinta kita sama Tuhan, bahwa cinta kita itu murni buat Tuhan. Dan kita juga berdoa supaya Tuhan melindungi kita dan keluarga kita dari si jahat. Oke adik-adik? Oke, sekarang Kak Adel mau ajak kita semua berdoa yuk. Kita semua mau angkat kedua tangan kita. Kak Adel mau berdoa buat kalian, kalian aminkan ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman hari ini Tuhan. Kami tahu bukan suatu kebetulan kami mendengarkan firman hari ini. Tapi biar dari firman hari ini kami mau belajar bahwa ketika kami mengalami pencobaan, kami tahu ada maksud dan tujuan Tuhan supaya kami ini semakin kuat dan kami ini membuktikan bahwa cinta kami sama Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh kami taat dan setia sama Tuhan. Dan juga kami mau berdoa Tuhan, kami mau minta perlindungan-Mu buat kami dan keluarga kami, buat saudara-saudara kami, buat orang-orang terdekat kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, semakin hari dunia semakin jahat Tuhan. Kami tidak bisa menilai Tuhan orang-orang di sekitar kami Tuhan. Tapi kami percaya Engkau Tuhan yang melindungi kami. Tidak boleh ada satupun kejahatan yang mendekati kami. Bahkan orang jahat pun tidak bisa menjahati kami Tuhan. Karena Engkau Tuhan adalah perisai dan perlindungan dalam hidup kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman hari ini. Biar firman ini tertanam di dalam hati setiap kami. Dan kami boleh ingat terus Tuhan firman ini. Bahkan ketika kami mengalami pencobaan itu, firman ini akan menguatkan kami. Karena kami tahu Engkau selalu ada di samping kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus atas pimpinan-Mu selama firman disampaikan. Kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, bye-bye. Gembul, sekarang kamu sudah mengerti kan? Sudah tidak salah lagi kan? Iya Mose, ketika kami mengalami yang gak enak pun kita percaya kalau Tuhan yang selalu membawa kita kepada kemenangan dan hanya Tuhan saja yang bisa jagain kita dari dosa. Yes, Gembul pintar. Gembul sudah mengerti sekarang. Sekarang aku sudah mengerti. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan kamu. Iya Mose, bolehkah aku ajak teman-teman Joel Kids untuk berdoa supaya dijagai Tuhan dari dosa? Seperti aku yang sudah tahu kebenarannya. Boleh. Yuk kita doa sama-sama ya. Shalom teman-teman Joel Kids. Kami Nama saya adalah Stampi Belo. dan Gembul. Hari ini kami mau ngajak kalian untuk berdoa. Lipat tangan kalian dan tutup mata ya. Tuhan Yesus, sertailah anak-anak Joel Kids Tuhan, buat jauhkan dari dosa Tuhan. Jauhkan anak-anak Joel Kids dari dosa Tuhan, buatkan supaya anak-anak Joel Kids
taat kepadamu Tuhan. Buatkan supaya anak-anak Joel Kids bisa sehat. Tidak ada apapun Tuhan yang terjadi kepada anak-anak Joel Kids Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Haleluya. Tuhan. Amin. Makasih Tuhan buat hari ini. Hari ini kami berdoa mau mendoakan kakak-kakak Joel Kids biar tidak ada dosa di dalam hidupnya dan tidak ada corona virus dan kejahatan. Berilah kakak-kakak Joel Kids kesetiaan dan kedamaian sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Dadah. bless God you. bless you. Mose, kira-kira percobaan apa ya yang akan dilakukan oleh Profesor Alkitab? Kita lihat aja. Aku juga no clue. Shalom Joel Kids, ketemu lagi dengan Profesor Alkitab di seri terakhir dalam serial Doa Bapa Kami. Bagaimana? Profesor, coba siapa yang di sini tetap setia berdoa? Bahkan setiap hari kita mau berdoa doa Bapa Kami. Siapa? Yes, sama seperti di tangannya Profesor ada sebuah balon. Profesor mau umpamakan balon ini adalah hidup kita. Kalau hidup kita kosong, tidak kita isi apapun, hidup kita ini kalau tiba-tiba ada si jahat datang, dia bawa api kemarahan, dia bawa api permusuhan, apa yang terjadi adik-adik? Wow, hidup kita tiba-tiba hancur, hidup kita bahkan tidak bersisa lagi. Nah, beda kalau hidup kita isi, kita undang Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita. Sama seperti balon ini, Profesor isi dengan air. Sama ya, seperti Tuhan pernah berkata, dia adalah air yang hidup, air kehidupan. Kita undang Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita, sama seperti balon ini. Profesor isi dengan air. Tiba-tiba sama seperti tadi, ada si jahat yang datang membawa kemarahan, ada si jahat bawa permusuhan. Apa yang terjadi adik-adik? Ya, hidup kita akan selalu terlindung. Hidup kita akan senantiasa utuh. Karena apa? Bukan karena kita yang hebat, tetapi ada Tuhan Yesus, ada air kehidupan itu di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, sekali lagi ya Profesor ingatkan, jangan pernah jemu-jemu, jangan pernah bosan-bosan untuk selalu undang Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita. Bye-bye. Salam teman-teman Joel Kids. Apa kalian sedang dalam pencobaan? Aku punya solusinya di Alkitab. Kita cari sama-sama ya. Di 1 Korintus 10 ayat 13b. Bunyinya, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Sudah ingat belum? Yuk sama-sama sekali lagi ya. Di 1 Korintus 10 ayat 13b. Bunyinya, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Yes! Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Teman-teman Joel Kids, kalau lagi bingung mau doa apa, ingat ada doa Bapa Kami. Di Matius 6 ayat 9 sampai 13. Bunyinya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom hati-hati Joel Kids, kembali lagi di acara Viva Aduh, lihat adik-adik, nih teman-teman kita semua sudah kumpul di sini ya. Siapa yang di sini hari ini mau main game? Aduh kurang semangat ini. Siapa yang di sini mau main game? Kita langsung panggil saja David.
maju ke depan. Oke, David adalah peserta pertama yang akan dipilih kelompoknya. Kali putar. Snare drum. David mendapatkan tim merah. Yeay. Langsung kembali saja. Lalu David dapat tim biru. Yeay. Sebelum kita main kurang afdol ya sih kalau kita tuh belum matchingan. Yang sekelompok merah bajunya merah nih, yang sekelompok biru bajunya biru. Setuju gak Kak Fania? Setuju banget. Nah, sebelum kita main langsung saja kita ganti baju. Yeay. Jadi kita akan main The Pyramid. Yeay. 1, 2, 3. Yeay, ayo semua. Tim merah pasti bisa. Ayo, aku padamu tim merah. Terus tim merah ini langsung cepat sekali ini. Langsung berlari. Tim merah hati-hati. Tenang aja. Langsung ambil lagi. Waduh. Oh, ini kembalikan ke sana berarti. Oke. Nah, ayo tim merah. Semangat tim merah. Masih tim merah di sini. Lapisan pertama paling bawah sudah tersusun oleh tim merah. Oh, sangat. Tim merah ini kalian sangat luar biasa, sangat semangat, yo. Tempat kakaknya ingin jadi ikut main, sampai lari-lari begitu ya. Aduh, pelan-pelan tim merah. Jangan tarik. Oh, kok masuk gini ini? Waduh. Waduh, ini emang disengaja ini. Ayo, semangat. Masih tim merah. Jangan menyerah tim merah. Karena merah yang nggak bisa, nggak mau. Ini kalian sendiri, ayo. Ini tinggal diangkat seperti itu aja, bisa. Aduh, bagaimana kalian ini? Ada saja. Ayo, cepat. Kakaknya ini sudah banyak ini. Ayo, kalian harus menang dulu kakak ini. Ayo, dulu lagi. Aduh, wah ini emang kalian disengaja ya. Aduh. Ayo, masih tim merah. Jangan pakai jari ataupun tangan ya. Tarik, yes. Iya kalian. Oh, satu orang hanya pegang satu tali. Aduh, emang Aduh, ini kalau kalian sengaja jatuh lagi, kakak kembalikan ke sana loh. Kalian jangan memperalat kakaknya dong. Kakaknya capek ya. Ayo. Satu orang satu tali ya kakak-kakak adik-adik sampai typo ini. Ayo, pindahkan dulu semuanya, nanti diatur di sana tim merah. Ayo, semangat tim merah. Jangan tarik. Kamu tarik situ. Sini. Oke. Nampaknya. Biarin. Jangan minum yuk. Tarik. Waduh. Tim merah ini sangat keren. Ayo hati-hati tim merah. Jangan kalian sengaja jatuh, kakak kembalikan ke sana loh.
berdiri. Iya dong. Aduh. Memang kalian ini ya ada-ada saja. Terus kita lihat tim biru. Oh, masukin biru sana. Kalian jangan mau kalah sama tim biru. Ayo, ayo, ayo. Kuah satu. Tim merah bakal menang. Tim merah bakal menang. Akankah tim biru atau tim merah? Waduh, sengit sekali. Sengit sekali. Aduh. Shalom adik-adik, capek gak sih tadi kita main The Pyramid? Nah, kali ini firmannya tentang Nabi Elia. Nabi Elia itu menantang 450 nabi yang tidak percaya dengan Tuhan. Lalu, Nabi Elia menantang mereka dengan cara mengeluarkan api. Dan 450 nabi itu tidak bisa mengeluarkan api. Dan setelah Nabi Elia, dia mengelilingi dengan air dengan korban bakarannya. Lalu ada api dari di atas dan meneburnya. Jadi kenapa Nabi Elia bisa mendapatkan api dari surga? Karena Nabi Elia itu berdoa. Nah, seperti game tadi, The Pyramid. Nah, game tadi itu botolnya itu seperti doa kita. Kita kalau dekat dengan Tuhan, berdoa terus, baca firman, doa kita dapat dijawab oleh Tuhan. Nah, kalau kalian ingin doanya terjawab oleh Tuhan, jangan lupa berdoa setiap hari dan jangan lupa baca firman setiap hari. Terima kasih. God bless. Bye-bye. Tim merah, yeay! Pemenangnya tim merah. Mungkin di permainan ini kalah, tapi seperti biasa adik-adiknya ini menjadi pemenang di hati Kak JC. Tetapkan aduh besar. Nah ya, aduh. Jadi pemenang di game ini adalah kelompok merah. Yeay! Yang kalah di kelompok ini jangan berkecil hati adik-adik, karena masih banyak episode fun. Terima kasih buat adik-adik yang sudah menonton sampai akhir ini apa ini? Akhir permainan ini. Jadi kakak-kakak di sini mengucapkan bye-bye.